Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Selasa malam hari ini tanggal 12 Desember 2023. Selalu kita katakan terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat, rahmat, anugerah, kasih, penyertaan, pemeliharaan, segala-galanya yang luar biasa dari Yesus. Bersyukur. Biar hubungan kita makin indah dengan Yesus. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Yesus satu-satunya. Dia adalah Tuhan yang sangat kita cintai. Karena kita hidup sampai di bulan Desember, di bulan yang terakhir. Kita semua, mari kita merenungkan di bulan yang terakhir 2023. Apa yang harus kita lakukan buat kebaikan Tuhan. Untuk membalas cintanya Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jujur, tidak mungkin bisa membalasnya cintanya Tuhan. Karena tiap hari, tiap saat kita menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kasihnya Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan makin hari kita mau cinta Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan Dia sungguh indah. Dia yang terbaik, Dia ajaib, Dia mulia, agung, kudus. Kuduslah Engkau Tuhan. Malam ini nanti kita membaca Matius 17. Berkata dengan Yesus dimuliakan di atas gunung. Biar kita senantiasa membangun hubungan akrab. Makin hari cinta Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Ya sungguh indah. Amin. Haleluya. Dia Yesus. Amin, haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Amin. Dia cinta daku, Dia cinta kita semua. Dia sudah ampuniku. Amin, haleluya. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Amin, haleluya. Bersambutlah Yesus. Amin, haleluya. Tinggikan Yesus. Amin, haleluya. Ya, hormat, pujian, kuasa Yesus Raja. Amin, haleluya. Bagi yang mulia. Amin, haleluya. Ku angkat tanganku, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah. Dalam Yesaya pasal 5:16 sudah berikan firman Tuhan. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Dia agung, mulia, sempurna Yesus. Sambutlah Yesus. Amin, haleluya. Tinggikan Yesus. Haleluya. Beri hormat, pujian, kuasa Yesus Raja. Amin, haleluya. Bagi yang mulia. Amin, haleluya. Ku angkat tanganmu, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan,
kemaksuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kekuatan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Sambutlah Yesus. Terima kasih Bapa. Tinggikan Yesus. Mari kita sambut Dia. Di bulan Desember adalah bulan yang terakhir. Mari kita merayakan ibadah Natal dengan hikmat, dengan takut dan cinta kepada Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya Bapa. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Ampunilah semua dosaku, semua kilapku. Sucikan daku Bapa. Bawalah aku, haleluya, di dalam kebenaran-Mu, sampai aku nanti masuk di dalam kerajaan-Mu Bapa. Surga kekal selama-lamanya bersama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat malam yang indah di sebentar sebelum kami berbaring tidur. Kami utamakan mau bergaul karib, bersekutu dengan Yesus. Kuserahkan tubuh jiwa rohku dalam tangan-Mu, sebab Engkau memiliki segala-galanya. Aku senantiasa di dalam pemeliharaan yang ajaib dan sempurna dari Bapakku Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Sebab Dia ajaib. Tetapi Tuhan semesta alam akan menyatakan kemahatinggiannya dalam keadilannya. Dan Allah yang Maha Kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Dia besar, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Maha Kudus, Maha segala-galanya. Mari kita buka firman Tuhan terbukti. Matius 17 saudara ya. Puji Tuhan atas kemurahan Tuhan. Malam ini kita selalu rutin baca Alkitab. Puji Tuhan, kita menjadi anak Tuhan yang manis di hadapan Tuhan. Menjadi anak Tuhan yang benaran. Anak Kristen benar saudara. Jangan Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Namanya Kristen tapi hidupnya di luar tidak benar. Banyak saya menyesal dan menangis kalau lihat orang Kristen gaya hidupnya tidak benar. Seperti ada teman saya katakan, percuma ke gereja, orang Kristen tidak benar. Itu tidak boleh saudara. Orang Kristen harus baik, harus punya standar surgawi, harus punya standar Kristus. Ya, jangan sampai saudara hidup ugal-ugalan, hidup sembarangan. Jangan sampai, jangan. Kita jauhkan, kita anak Tuhan Yesus. Kita punya standar beda saudara. Standar di Kristen, standar Kristus, standar firman Allah yang kita junjung tinggi. Kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Memang pikul salib saudara, tidak mudah. Kalau mau seperti dunia, hidup serampangan seenaknya semau gue. Tapi kalau mau di dalam Kristus, Tuhan jadikan kepala dalam hidup kita. Dia adalah sentral dan kita mau diatur sama Tuhan. Bukan manusia mau mengatur Tuhan seenaknya. Mengatur segala sok jagoan, egois, semuanya sendiri. Tidak. Tapi kita mau duduk diam, diatur sama Tuhan. Karena Bapa kita mulia, agung, sempurna. Mari, saya mau baca firman Tuhan. Matius 17,
yang berkata nih Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, mari kita mau baca dari ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke atas sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ini sudah jelas, saudara. Ya, di atas gunung yang tinggi. Tuhan mau supaya kita duduk di atas gunung, bukan di bawah, di gunung yang tinggi. Ini kalau saya ke Israel, Bapak Ibu, ini ke Gunung Tabor, saudara, ya namanya, ya Gunung Tabor, ya. Jadi Gunung Tabor itu di dataran Danau Galilea di sana, ya. Kita pergi, ya, tempat itu luas sekali, besar, dan kita menikmati kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan saya berdoa di situ dan menikmati hadirat Tuhan yang saya cintai, Yesus. Ternyata gunung yang tinggi, ternyata tempat yang tinggi sama, saudara, ya. Kalau kita baca di dalam Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, ya, tinggi, Yesus tinggi di atas segala-galanya, di gunung yang tinggi. Dan sama juga kita baca di dalam Mazmur 121, dikatakan yang pertama, aku melangitkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang tempat pertolongan. Jadi gunung yang tinggi, gunung tempat Yesus, dia maha, sebab dia maha tinggi, maha segala-galanya. Sumber pertolongan, sumber segala-galanya itu datang dari Yesus Kristus, ya. Mari saya mau baca berikutnya. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakainya menjadi putih bersinar terang. Dahsyat, saudara. Itulah Yesus Kristus. Dia memang ajaib. Dia punya kemuliaan yang dahsyat sesuai dengan firman Tuhan nanti, saudara, ya. Di Matius 25, Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya. Dia saat ini menyatakan kepada muridnya kemuliaannya. Nah, kalau kita baca di sini Matius 25, saudara, Matius 24, 25 semua menyatakan, ayat 31, apabila manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama di dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Nggak ada lagi, saudara, dia Yesus, dia Tuhan, ya, dia ajaib, ya. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan ternyata di Matius 13:43 juga dinyatakan, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa mereka. Luar biasa. Siapa yang bertelinga hendak mendengar, bertelinga siapa mendengar. Mari kita buka telinga rohani kita, buka hati kita. Kita mengikut Yesus, karena ternyata Yesus penuh dengan kemuliaannya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang benar, akan juga bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa. Luar biasa. Ada transfer kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka penting kita mau dekat dengan Yesus. Kita mau sungguh sama Tuhan. Ternyata di sini ayat ketiga, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, saudara. Musa, Elia sedang berbicara dengan Yesus. Berarti Musa naik ke surga. Karena Elia kalau kita buka, saudara, di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11, datang kereta berkuda, saudara, diangkat naik ke surga. 2 Raja saya mau baca nih. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga di dalam angin badai. Senang saudara naik ke surga. Bapak Ibu dah senang naik ke surga. Saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus naik ke surga. Maka selalu saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya bersama keluarga, bersama Bapak Ibu saudara semua, saya berdoa. Saya menantikan, bukan menantikan kematian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan, saya menantikan rapture, menantikan kedatangan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, juru selamatku, juru selamat kita. Mari kita mau hidup dari sekarang ini, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang benar. Kata firman Tuhan tadi dalam Matius 13, orang benar nanti akan dimuliakan, bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Ini yang Tuhan mau. Bahwa kita adalah bangsa umat pilihan Tuhan yang terpuji, ternama, dan terhormat. So, kalau kita bicara dalam kitab Ulangan, maka kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau jaga hubungan kita saya dengan Tuhan. Musa pun sudah ditemukan, tidak ditemukan kuburannya, saudara. Ya, tidak ada, saudara. Nah, kalau kita baca dalam Ulangan 34 sampai ayat yang ke-6,
dan dikuburkannya lah dia di suatu tempat di tanah maut, di tanah Bet-peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ya, saya sudah 62 kali ke Israel, pergi ke Gunung Nebo, saudara. Ya, dataran Moab di negara Jordan saat ini nggak ditemukan di sana. Cuma di sana ada tugu peringatan saja bahwa Musa pernah dipanggil oleh Tuhan di atas Gunung Nebo, selalu diangkat sama Tuhan. Terbukti dalam Matius 17 bahwa Tuhan berjumpa dengan Elia. Elia sudah naik ke surga. Kenapa nggak ada Abraham? Abraham di surga sama, tapi diangkat sama Tuhan. Kalau Abraham mati, saudara, yang lain mati. Ya, Elia diangkat hidup-hidup. Heno juga hidup-hidup. Tetapi di sini Elia, ya, di sini Elia luar biasa. Heno juga luar biasa, dia bergaul karib dengan Tuhan, ya. Sudah tempatnya di surga semua, dan Musa diangkat sama Tuhan, ya, luar biasa. Oleh itu mari kita mau sungguh sama Tuhan supaya kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, diangkat ke surga, saudara, ya, bersama Yesus. Ayat yang 4 kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biar aku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Wow, berarti bicara Allah Tritunggal juga nih, ya. 3 kemah, ya, Tuhan Yesus Kristus. Dan berikutnya, mari. Dan ayat yang kelima, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menolong mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Amin, dengarkan Yesus. Disebut anak karena dalam rangka kesetiaan, ketaatannya. Kita juga kalau disebut anak karena ketaatan, kesetiaan, karena Yesus rela turun ke bumi untuk menebus dosa manusia karena ketaatan Yesus sampai sebagai manusia, saudara. Sebagai manusia, ketaatan yang disebut anak. Demikian juga kita. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, kita taat kepada Tuhan Yesus, kita disebut anak-anak Allah. Ya, dan ternyata di sini termulia, saudara. Ya, luar biasa bersama Yesus. Kepada aku berkenan. Mari kita menjadi hidup yang berkenan sama Tuhan. Kalau kita taat, makanya kita rindu to be like Jesus, seperti Yesus. Kita punya sifat ketaatan seperti Yesus. Ya, ayat 6, mendengar itu tersungguhlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan karena Yesus penuh dengan kemuliaannya, saudara, ya. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Oh, luar biasa. Yesus rendah hati, saudara. Kalau kita pun kemudian gak sombong kita. Tapi kalau Yesus tidak, dia berdiri, jangan takut. Dia ngomong kepada muridnya. Oh, luar biasa. Cinta Yesus kita. Yesus luar biasa. Ayat 8, dan ketika mereka sedang mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Dia satu-satunya Elia dan Musa. So, dia diangkat ke surga, ya. Yesus hanya sendiri, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ayat 9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari dalam mati. Pesan Yesus luar biasa. Dia begitu rendah hati, ya, rendah hati, sangat rendah hati. Bicara kepada muridnya, diam saja, membuktikan Yesus itu Tuhan, dia ajaib. 6 ayat 10, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memuliakan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga manusia akan menderita oleh mereka. Ayat 13 yang terakhir, pada waktu itu mengertilah murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Elia sudah datang, Yohanes Pembaptis. Yesus berkata bahwa dia akan apa, sudah, anak manusia akan menderita seperti Yohanes Pembaptis menderita, dipancungkan, dipotong oleh Herodes. Demikian nanti Yesus mati di atas gunung Bukit Golgota untuk menebus dosa kita. Puji Tuhan. Mari dalam suasana Natal ini, biar kita makin merenungkan diri. Sama-sama kita akan menutup tahun 31 Desember. Sebab kita berada di bulan yang terakhir. Di bulan Desember tahun 2023, apa yang harus kita kerjakan untuk membalas cintanya Tuhan? Biar kita komit dengan Tuhan. Saya komit dengan Tuhan untuk lebih sungguh dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih erat dengan Tuhan, lebih akrab dengan Tuhan, dan hidup taat di dalam kebenaran firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berkenan seperti tadi firman Tuhan. Kita disebut anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Amin. Biar Tuhan
membangun hidup kita, membentuk hidup kita, dan kita meresponi untuk menjadi anak yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dia sungguh indah. Amin. Haleluya. Dia Yesus. Amin. Haleluya. Dia ajaib. Dia mulia. Dia agung, Maha Kudus. Yesus cinta aku dan kita semua, dan ampuniku semua dosa kita diampuni. Maka rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Amin. Sambutlah Yesus. Mari kita sambut Yesus. Tinggikan Yesus, kita tinggikan Dia. Punya hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Amin. Haleluya. Bagi yang mulia, bahkan yang termulia Engkau Yesus, ku angkat tanganku. Amin. Haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum berbaring tidur, Bapak Ibu berjaga dan berdoa, biar hari demi hari kita makin hari mau cinta Yesus. Karena janji Tuhan kita diangkat penuh dengan kemuliaan bersama Yesus. Percaya orang benar percaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa di surga. Orang benar siapa? Bapak Ibu semua yang sudah dibenarkan. Dan kita mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.